Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di vlog aku, Lilis Nur Faiza. Part 4, kali ini aku mau share tutorial cara melanjutkan membuat celana sarung ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini untuk hasil karya celana sarung yang aku buat. Dan ada labelnya ya, ada label dari sarungnya. Dan ada juga label yang aku kasih label brand aku sendiri, yaitu Faiza Mayer. Kalian bisa cek Instagramku Faiza Mayer. Dan ini versi celana sarung anak-anak, requestan celana sarung versi anak-anak ya. Dan ini slayernya itu aku pasang di sebelah kiri, ada saku di sebelah kanannya juga. Kemudian ini juga ada celana sarung versi anak balita atau anak bayi. Dan ini ada yang aku buat versi ada talinya dan ada yang nggak ada talinya, sesuai permintaan customer aku ya teman-teman. Dan ini aku perjelas hasil dari celana sarung yang aku buat. Ada saku di sebelah kanan dan elastis di bagian pinggang. Dan ini untuk panjang sarungnya versi anak-anak ya. Ini aku ukur sesuai kebutuhan customer aku ya. Ini untuk hasil belakangnya. Kalian bisa lihat ya, ini hasil jahitan bagian dalam. Untuk kalian yang baru berkunjung channel aku, jangan lupa dukung channel aku dengan like, subscribe, follow, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Sorry, itu ada suara anak aku lagi batu-batu ya. Kemarin aku udah share untuk pola membuat celana sarung dan cara pemasangan saku di sisi sebelah kanan. Jadi ini kita langsung satuin pola-pola yang sudah kita potong-potong ya. Ini untuk slayernya aku pasang di sebelah kiri. Untuk slayer kita pasangkan atau kita terapkan di sisi sebelah atas sendiri ya. Sisi atas pola celana kita pepetin sama pola celana sarung yang bagian depan ya. Dan untuk bagian bawah kita lebihin pada bagian kampus celananya. Oke, langsung aja kita jahit pola celana depan sisi sebelah kiri dan satukan dengan pola celana sarung atau slayer sarungnya ya teman-teman. Kita satukan, kita jahit dulu. Jadi kita jahitnya itu pola slayernya itu di bagian depan dan pola celananya itu di bawahnya slayer ya teman-teman. Jadi pola yang bagus itu di depan sendiri dan pola yang kain jeleknya itu atau bagian belakang itu di sisi bagian belakang. Kita jahit dari atas sampai bawah. Jangan lupa untuk awal dan akhiran jahitan itu kita stick ya, untuk memperkuat jahitan agar tidak mudah putus. Nah, ini udah kita jahit bagian slayernya. Lalu kita ambil sisi yang sebelah belakang celana. Kita jodohkan untuk bagian belakang celananya ya. Jadi posisi slayernya itu ketumpuk bagian sisi depan dan belakang celana ya teman-teman. Jadi yang bagus ketemu bagus, yang jelek di belakang sendiri. Tapi ini pola yang jelek atau pola belakang celana itu di bagian luar ya, karena nanti jahitan itu mengapit slayer sarungnya. Bisa dimengerti ya. Ini agak blur videonya karena mejanya itu getar-getar karena ini mesinnya belum servo ya, masih dinamo. Jadi agak kayak getar-getar gitu, bukan karena videonya nggak jelas tapi mejanya itu getar-getar gitu. Harap dimaklumi ya, tapi semoga kalian bisa memahami video yang aku share ini. Misalkan ada yang kurang paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita sama-sama lagi belajar ya.
Nah, kalau sudah kita satukan, hasilnya seperti ini, aku perlihatkan ya. Untuk pola depan belakang celana udah kita satukan dengan slayernya, baru sebelahnya hasil 1,5 sentinya itu kita obras. Sekalian kita obras ya teman-teman. Jadi nanti tuh waktu penyatuan bagian selangkang sampai bawah kaki itu udah diobras. Ini kita obras lurus aja karena ini bagian sisi paha ya. Nah, ini dia udah selesai kita obras dan hasilnya seperti ini. Yang bawah itu nggak aku pepetin untuk slayernya, nggak sampai bawah kaki karena itu mau aku lipet itu karena kampuh untuk panjang celananya ya. Jadi dari slayernya itu ukurannya tuh dari atas pinggang sampai ukuran panjang kaki si pengguna. Bisa dimengerti ya, itu sisanya itu untuk kampuh jahitan. Nah, ini kita satukan bagian selangkangannya. Kita kasih jarum pentul ya, biar mempermudah jahitan kita. Jadi bagian selangkangan depan belakang kita kasih jarum pentul. Baru nanti kita satukan bagian kakinya. Ini kita satukan dulu bagian selangkangan kakinya, selangkangan dari pinggang sampai punggung belakang. Nah, depan belakang sudah kita kasih jarum pentul, baru kita jahit ya teman-teman. Kita jahit dari atas sampai selangkangan. Jangan lupa awal dan akhir jahitan di double stick ya. Kita jahit kira-kira ukuran 1,5 cm karena kita mau kasih obrasan di pinggirnya nanti. Kita sambil atur pakai tangan ya. Ini kurang enak banget karena mejanya tuh getar-getar gitu, jadi agak videonya tuh agak getar-getar gitu. Nah, setelah itu kita potong sisa benangnya dan kita jahit bagian sisi sebelahnya ya. Ini aku double jahitan karena bagian selangkangan itu rawan atau mudah sobek, jadi aku double jahitan ya. Aku double jahitin bagian selangkangannya biar nggak mudah sobek atau biar lebih kuat jahitannya. Untuk bagian belakang selangkangan juga sama, kita jahit yang udah kita kasih pentul-pentul ini, jarum pentul. Kita jahit sama ukurannya 1,5 cm dari kampuh ya. Kita jahit dari atas sampai bagian selangkangan sambil kita lepasin jarum pentulnya ya, karena dapat menyebabkan jarum mesin jahitnya itu mudah patah kalau keinjek mesin ya, keinjek besi ketemu besi jarum pentul keinjek jarum mesin, itu dapat menyebabkan kerusakan pada jarum jahit mesin. Jadi kalau aku itu setelah nggak kepake jarum pentulnya aku lepasin. Nah, ini udah selesai, kita potong dan kita double jahitan. Kita doublein jahitannya bagian selangkangannya. Selalu aku doublein tujuannya memperkuat jahitan ya. Tapi kalau bisa doublingnya itu posisinya numpuk di jahitan ya, jangan sebelum atau sesudah jahitan, jadi itu nanti hasilnya kurang bagus. Nah, kalau sudah, kita langsung obras ya bagian selangkangannya.
Kalau mejanya anteng nggak getar-getar gitu, hasil videonya tuh jernih jelas ya teman-teman. Tapi kalau mejanya ikut getar-getar, posisi tripod aku tuh ikut getar-getar, mohon dimaklumi ya teman-teman. Ini untuk sepatu atau tuas pemotongnya tuh kurang 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 landep, jadi hasil obrasannya tuh kurang rapi gitu. Dan jenis kainnya itu mudah beradil, juga dapat menyebabkan hasil obrasannya tuh kurang rapi. Tapi ini masih kenceng juga obrasannya, nggak terlalu buruk. Jadi ini aku ngobrasnya pas sepatu obrasnya ya, jadi motongnya itu nggak kebanyakan, karena ini udah aku kasih kampuhnya cuma 1,5 cm ya. Dan ini udah aku obras, mungkin kelihatan agak begitu kasar karena sepatu obrasnya tuh udah minta diganti. Ini udah selesai kita obras, kita rapiin dulu sisa benang obrasnya. Nah ini udah jadi ya, bagian selangkangannya udah kita tinggal menyatukan bagian kakinya, bentuk V nya itu ya, bentuk V kakinya kita satukan dari pola depan sama belakangnya kita satukan. Kita jahit dari dalam ya, dari kain buruknya kita jahit dari kaki ya, dari kaki dulu sampai ketemu kaki lagi. Kita dorong sambil kita rapikan, jadi sisi-sisinya itu sejajar ya teman-teman, biar nanti tuh ketemunya tuh sejajar. Kita sambil atur menggunakan jari tangan kita ya, kita sejajarin sambil kita dorong perlahan-lahan. Dan bila ada kesalahan dalam penyampaian tutorial ini, mohon maaf. Semoga tutorial ini dapat membantu kalian dalam belajar menjahit ya. Dan ini kita tumpuk hasil selangkangannya tadi itu. Itu ada suara batu-batu anak aku karena dia lagi sedikit meriang. Dan ini udah sampai ke mata kaki lagi. Kita doublein ya. Kita doublein dari atas lagi. Tapi udah aku skip aja, langsung kita obras. Kita obras bagian mata kaki sampai mata kaki lagi. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet, kalian bisa obras awalan semuanya ya. Cuma aku setelah selesai jahit gitu, aku baru obras gitu. Tujuannya biar biar ngobrasnya nanti tuh motongnya nggak kebanyakan. Versi kalian masing-masing ya, mau obrasnya di awal atau waktu selesai jahit gitu. Nah ini kita udah obras semuanya, bagian selangkangannya. Dan ini aku balik dulu posisinya. Ini kan karena kita jahitnya tadi dari dalam, ini kita posisikan dulu, kita rapikan dulu. Jadi ini untuk hasilnya, hasil depan seperti ini. Kita tinggal rapi-rapiin. Dan selayarnya kita terapin ya. Nah ini udah hampir setengah jadi ya, tinggal kita pasang ban pinggangnya. Dan ini aku mau jahit tepinya, tadi aku lupa, belum aku jahit tepi selayarnya ya. Bagian bawah kalau misalkan dia bagian jahitan nggak bikin beradil gitu, nggak usah dijahit, nggak apa-apa. Tapi kalau itu bisa membuat beradil, kita jahit. Ini aku liatin lingkar pinggangnya 55 cm. Jadi ini aku siapin karetnya, ini full karet ya, nggak aku kasih kain keras, jadi full karet biar elastis. Kalau 55 cm itu aku buat panjang pinggangnya itu untuk karetnya 50 cm.
biar gak terlalu ketat banget. Biasanya ada yang dikurangi 10 cm dari ukuran pinggang ya, ukuran karetnya, tapi ini aku kurangin 5 cm dari ukuran pinggang. Misalkan ukuran pinggangnya 55 cm, jadi untuk karetnya aku gunain 50 cm sesuai kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini kita kasih kampuh dulu 5 cm untuk kampuh karet. Ini kita kasih kampuh biar mempermudah kita. Dari pinggang itu kita turun 5 cm, kemudian dari 5 cm itu kita turun 3 cm. Itu tujuannya untuk tempat karetnya ya. Ini karetnya aku pakai yang ukuran 3 cm ya teman-teman. Ukuran karetnya aku pakai ukuran karet yang 3 cm. Nah, kalau sudah kita kasih kampuh depan, yang belakang juga biar sejajar, itu sama. Untuk kampuh karet 5 cm dan bawahnya untuk posisi dalam karetnya itu 3 cm. Kita ukur 3 cm. Setelah itu kita langsung terapin di dalamnya. Jadi karetnya itu kita pasang di dalam kampuh ya, di dalam kampuh yang udah kita kasih tanda tadi itu. Karena ini kita lagi belajar, jadi ini aku nggak langsung aku obras ya bagian pinggangnya itu, jadi aku lipet karena aku mau biar hasilnya agak rapi gitu. Jadi pinggangnya itu nggak aku obras, jadi aku lipet dalam menyelimuti karetnya ya. Jadi ini aku delujurin dulu pakai benang biar hasilnya nanti itu waktu dijahit rapi, nggak menceng-menceng gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian udah mahir, kalian bisa langsung jahit aja, tapi ini aku kasih tutorial bagi pemula yang biar hasil jahitannya itu nggak bolak-balik atau dedelin hasilan karena hasilnya itu menceng-menceng atau kurang rapi gitu. Jadi lebih baik kita delujurin. Ini dia untuk hasilnya. Untuk finishing udah aku selesaikan semuanya. Bagian pinggang udah aku jahit, dan ini celananya tuh sakunya muat untuk ukuran dewasa ya, agak dalam gitu, dan pinggangnya elastis banget karena aku kasih full karet. Bawahnya juga udah aku jahit kelim ya teman-teman. Dan ini slayernya ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ini aku perlihatkan keseluruhan hasil jahitan depan belakangnya ya. Ini untuk belakangnya seperti ini, kaki ya, nggak ada slayernya cuma dipakai di bagian depan aja, dan ini bagian dalam tuh udah aku jahit. Cuma langkah jahitan pinggangnya itu harusnya itu agak lebar-lebar aja, tapi nggak apa-apa, udah jadi ya. Dan ini salah satu hasil karyanya udah dipakai sama anak aku. Yeay, ini dia hasilnya ya. Ini ya tanpa aku buat ada talinya, karena kalau ada talinya untuk anak bayi itu ribet, jadi ini tanpa ada talinya ya. Misalkan kalian mau kasih tali, kalian bisa variasikan sesuai keinginan kalian. Ini slayernya bagian depan ya. Untuk lebih bagus lagi, ini anak aku pakaikan peci, tapi anak aku itu lagi nggak suka pakai peci ya. Sudah itu dia tutorial dari aku, dan ini udah sampai penghujung video. Terima kasih udah mengikuti tutorial yang aku berikan, semoga bermanfaat. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ini bermanfaat untuk orang lain, kalian boleh share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Oke.